Channel Soli Supriyadi hadir kembali untuk para pencinta YouTuber, juga kepada untuk siswa-siswi SMP kelas 8 tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami hadir kembali untuk pencinta YouTuber. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya untuk meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan materi-materi ajar ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kami saat ini ya akan membahas tentang IPA kelas 8 bab 3 mengenai struktur dan fungsi jaringan batang ya, yaitu tetap dalam posisi masih membicarakan mengenai tumbuhan. Para pencinta YouTuber yang saya cintai, struktur dan fungsi jaringan batang ini saya tampilkan adalah salah satu gambar irisan dari sebuah batang. Di situ ada plum, ada xilem, ada epidermis, ada ikatan pembuluh ya. Nah, ini semua adalah merupakan bagian-bagian dari struktur dan bagian-bagian fungsi dari batang ya. Pada umumnya tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang. Jadi tumbuhan itu pada umumnya memiliki batang ya, yang berdiri tegak ya, dari mulai permukaan bumi, permukaan tanah, dia menjulur naik ya, terus bahasa lain adalah naik ke atas, di atas tanah serta mendukung cabang. Nah, jadi pada batang itu akan tumbuh cabang-cabang. Nah, maka batang itu biasanya lebih kokoh karena ada cabang. Juga pada cabang itu terdapat daun dan juga terdapat bunga di setiap batang ya. Nah, batang itu dikelilingi, ditumbuhi dengan daun dan bunga. Tempat melekatnya daun dan tunas pada batang adalah buku. Nah, perhatikan tuh, setiap ada daun, ada tunas. Nah, itu biasanya tumbuh pada buku ya, atau bahasa lain adalah nodus ya. Nah, jadi nodus ini adalah merupakan buku-buku dari sebuah batang, tumbuh-tumbuhan yang di situ tumbuh daun, juga tumbuh tunas. Batang di antara dua buku disebut ruas. Jadi di antara dua buku, di antara dua cabang itu dinamakan ruas atau internodus. Nah, itu pada batang ya dari suatu tumbuhan. Anatomi batang tumbuhan pada monokotil dan dikotil memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah, biasanya pada batang itu ada epidermis, ada korteks, ada plum cambium, ada xilem, ada phyt. Itu semua adalah bagian-bagian ya yang terdapat pada batang.
Perhatikan gambar titik 1 yang menunjukkan ciri yang membedakan antara jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil. Nah ya, di situ ada perbedaannya antara batang dikotil dan batang monokotil. Ya, jadi strukturnya berbeda, atau bahasa lain adalah tidak sama, begitu ya. Seperti halnya pada akar, ya, batang. Nah, seperti inilah ya, antara akar dan batang memiliki kemiripan yang sama, karena batang itu asalnya adalah dari pertumbuhan adanya akar. Bila diiris melintang, menunjukkan bagian-bagian daerah atau jaringan-jaringan penyusun, mulai dari luar ke bagian dalam, tersusun ya, memiliki bagian-bagian yang antara lain ya, bagian-bagiannya itu diantaranya ada epidermis, ada korteks, ada silinder pusat, ada jaringan terlur dari batang, yaitu epidermis. Nah, itu pada batang. Kalau sebuah batang kita potong, kita gergaji, maka akan nampak seperti gambar ya, pada gambar. Bagian terdalam dari batang, coba. Nah ya, bagian terdalam dari batang ini ya, itu ya, akan nampak jelas, yaitu ya, bagian dalam itu yaitu ada silinder pusat atau stel ya, ada silinder pusat nih yang paling dalam ya. Nah, ini yang disebut silinder pusat atau stel. Silinder pusat terdiri atas 3 bagian. Ya, ingat, silinder pusat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu perkambium, jaringan, pengikat, dan ampulur. Nah, itu susunannya ya. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Ingat ya, ini khusus pada dikotil, dia memiliki atau adanya berkas pengangkut ya, tersusun dalam suatu lingkaran ya, yaitu lingkaran pada batang. Berkas pengangkutnya bertipe kolateral yang terbuka atau bikolateral, gitu ya. Nah, kalau sebuah batang kita iris seperti ini atau kita potong seperti ini, maka ada bagian-bagian, ada kambium, ada brake, ada foot, ada pit, ada dritrod. Nah, kolateral yang terbuka yaitu antara silem dan plum,
itu terdapat kambium. Ya, antara silem dan plum itu di sini terdapat kambium. Tipe berkas pengangkut berkolateral memiliki susunan silem yang diapit oleh plum luar dan plum dalam. Antara silem dan plum luar itu terdapat kambium, ya. Jadi antara luar dan dalam itu terdapat kambium. Berkas pengangkut pada batang monokotil itu tersusun, tersebar, dan bertipe kolateral yang tertutup. Begitu ya. Yaitu antara silem dan plum tidak ada berkas. Ingat, antara silem dan plum itu tidak ada berkas. Berkas plum atau pembuluh tapis adalah berkas pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi pada tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis itu kan akan menghasilkan, ya, kalau gas oksigen itu akan dibuang ke udara, sedangkan ya karbohidrat, ya, dan zat gula itu akan disebarkan kembali, diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuh-tumbuhan. Berkas plum atau pembuluh tapis adalah berkas pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Tadi, ya, jadi bahwa tumbuh-tumbuhan itu pada daun itu terjadi proses fotosintesis, di mana zat-zat yang diserap oleh akar, ya, itu diangkut menuju daun, dan di daun itu mengalami proses fotosintesis antara matahari dan zat hijau daun. Hasilnya, ya, hasil dari fotosintesis itu, nah, itu akan diangkut kembali, ya. Jadi akan diangkut kembali dari daun, itu dikembalikan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Begitu ya, jadi dikembalikan. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Mudah-mudahan materi tentang bagian batang ini sangat bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan alam kalian bisa lebih dipahami dengan YouTube ini. Terima kasih kalian telah hadir di YouTube channel kami, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Salam sehat untuk kalian semua para pencinta YouTuber, dan salam cerdas.